Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Salim Project. Pada video kali ini kita akan melanjutkan playlist kita mengenai Inertia React dan juga Laravel. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi manajemen data siswa kita, di mana pada video ini kita akan membuat view untuk menampilkan data students kita, yaitu halaman indeks ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menjalankan npm rundev teman-teman di terminalnya. Teman-teman buat yang belum menjalankan npm rundev bisa menjalankannya dulu. Nah, setelah teman-teman sudah menjalankan npm rundev, kita akan coba untuk buka di browser kita teman-teman, dan harusnya tampilan front end-nya untuk sementara seperti ini ya, tampilan halaman depannya. Di sini saya akan coba akses halaman dashboard kita. Untuk mengakses halaman dashboard kita itu kita perlu login ya teman-teman, karena untuk mengakses dashboard ini ada middleware auth-nya. Jadi kita akan langsung di-redirect ke halaman login bila mana kita belum melakukan login. Di sini saya akan coba register ulang aja. Di sini saya coba bikin data fake. Oke, you are logged in. Kita sudah terlogin ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat nama kita. Oke, selanjutnya kita akan membuat routing yang akan menuju ke halaman students kita teman-teman. Jadi pertama di sini kita akan buka di folder routes web.php. Kita akan tambahkan route yang mengarahkan ke halaman student kita. Di sini saya akan langsung saja menggunakan route resource teman-teman. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris untuk URL-nya. Lalu berhubung pada beberapa video yang lalu kita sudah membuat controllernya juga ya teman-teman. Seperti yang sudah dipelajari, kita bisa membuat controller dan migration secara bersamaan ketika kita membuat model ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada student controller. Di sini kita tinggal panggil saja student controller .2.2 kelas, lalu jangan lupa titik koma. Nah, dia akan merefresh otomatis teman-teman. Setelah itu kita akan menambahkan link yang mengarah ke halaman students kita teman-teman di atas ini. Nah, bagaimana caranya? Di bawah sini kita ada folder resources JS ya teman-teman. Lalu kalau teman-teman buka folder layouts, di sini ada dua file, yang guest layout dan authenticated layout. Teman-teman buka yang authenticated layout. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada link dan juga ada navlink teman-teman. Teman-teman fokus ke sini saja, ke komponen bernama navlink ya, di mana komponen navlink ini sebenarnya adalah bawaan dari Breeze-nya ya teman-teman. Jadi ini buatan Laravel Breeze. Sementara link ini adalah komponen bawaan dari Inertia.js React-nya teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, komponen link ini akan meload komponen yang lainnya teman-teman. Jadi aplikasi kita itu akan menjadi bentuknya single page application ya. Nah, di sini karena kita akan membuat link baru, kita bisa duplikat ini aja teman-teman, kodenya. Nah, karena tadi kita sudah membuat URL dengan students ya, URL students dengan route resource, maka kita bisa langsung panggil route name-nya yaitu students.index teman-teman, untuk menampilkan halaman indeksnya ya, karena itu sudah standarnya route resource. Lalu di sini kita akan buat supaya navlink ini menjadi aktif ketika route-nya itu ya route current menjadi students titik bintang teman-teman. Nah, maksudnya apa students titik bintang ini? Jadi ketika kita mengakses halaman students seperti misalnya students index, students create, students edit, itu otomatis navlink ini akan aktif terus teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ngetikin students .index seperti ini dan nanti harus menggunakan dan lagi di situ ya, tidak perlu ya. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan saja students bintang ini teman-teman. Oke, jangan lupa tulisannya juga kita ubah menjadi students teman-teman. Lalu kita coba kembali ke halaman sini dan otomatis ter-refresh ya.
Ini sudah ada tombolnya dan mengarah ke /students, teman-teman. Nah, kemudian mungkin beberapa teman udah ada yang mengetahui bahwasannya di Breeze itu ketika kita buat responsif seperti ini, nah linknya belum muncul ya teman-teman di sini. Kenapa? Karena di Laravel Breeze itu dia ada dua navlink teman-teman ya. Ini navlink untuk versi desktopnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman scroll ke bawah, di sini ada satu lagi nih, responsive navlink. Nah, responsive navlink ini yang akan ditampilkan ketika layarnya mengecil ya, menjadi bukan layar ukuran desktop ya. Nah, maka dia akan menampilkan yang navlink seperti ini teman-teman. Nah, jadi sama seperti tadi ya, kita tinggal duplikat ini saja, lalu kita ganti, kita sesuaikan sama seperti yang tadi. Untuk href-nya kita ganti menjadi route students.index, dan untuk aktifnya kita ganti menjadi students.bintang. Lalu untuk dashboard ini kita ganti juga tulisannya menjadi students. Lalu jika kita buka menu ini, nah sudah tampil ya teman-teman, dan ini juga sudah mengarah ke /students. Nah cuma kalau kita klik ini, nah dia belum akan ini ya, dia akan error ya teman-teman. Method app http controller student controller index does not exist ya. Ini dikarenakan metode index ini belum ada di student controller ini teman-teman. Jadi kita harus buat dulu di controller kita ya. Di sini di student controller kita hapus saja ini komennya. Lalu kita buat sebuah function bernama index ya. Lalu kita akan coba return view saja. Berhubung kita menggunakan inertia, maka kita harus mereturn inertia komponen teman-teman ya. Jangan sampai lupa, di mana inertia ini akan mulai men-search halaman dari folder pages ya teman-teman. Nah di sini nantinya saya akan membuat satu folder baru bernama students ya teman-teman. Jadi di sini kita tuliskan dulu nama folder di dalam folder pages kita, yaitu students / halaman atau komponen yang akan kita panggil. Misalnya di sini saya akan menamainya index. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tapi ini kalau kita refresh teman-teman, kita klik students, nah dia akan error teman-teman. Nah, kalau kita ingin melihat errornya, kita bisa lihat di konsol. Nah, ini error page not found, pages/students/index.jsx. Ini dikarenakan kita belum membuat folder dan view-nya ya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita akan buat folder dan view-nya. Di sini saya akan coba tambahkan dulu ya foldernya, yaitu students. Nah, lalu di sini kita hanya akan mengcopy halaman dashboard ini ya teman-teman supaya cepat. Jadi di sini saya select all aja. Lalu di sini saya akan buat file baru, yaitu index.jsx. Lalu saya paste, dan jangan lupa untuk function dashboard ini kita ubah ya namanya menjadi index agar bisa dipanggil oleh JavaScript-nya ya, oleh React. Nah, ini sudah tidak ada error lagi ya, teman-teman. Oke, next. Sekarang kita coba klik halaman ini. Nah, sudah berpindah teman-teman, URL-nya menjadi /students. Walaupun ini belum berubah ya. Untuk title halamannya dan title di webnya ini masih belum berubah. Nah, pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita mengubah title pada browser kita teman-teman. Di sini ada komponen bernama head ya. Ini merupakan bawaan dari inertia.js/react, memiliki props title. Ini kita bisa ganti ya title-nya sesuka kita. Misalnya menjadi students page. Nah, sudah berubah ya menjadi students page. Kemudian misalnya dashboard di sini ya teman-teman, kita akan ganti, kita akan samakan juga menjadi students page. Ini saya copy saja, lalu saya paste. Nah, sudah berubah ya. Oke, next kita akan menampilkan table yang akan menampilkan data siswa di halaman ini ya teman-teman. Di sini berhubung kita menggunakan Tailwind CSS, saya akan menggunakan yang namanya float UI ya teman-teman.
teman-teman bisa cari aja floatui.com. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan komponen yang sudah siap dipakai ya. Dan ini berbasis Tailwind CSS pastinya. Kita bisa coba browse components. Misalnya, nah ini ya, teman-teman scroll ke bagian application UI components, ada tables. Di sini masih loading. Oke, di sini ada banyak banget teman-teman. Contohnya ada basic table tadi ya, ada table with avatars and edit delete, table with avatars, macam-macam. Teman-teman bisa gunakan yang mana saja. Cuma pada video kali ini saya akan menggunakan yang basic table aja untuk mempermudah. Di sini ada table items, saya tidak akan copy ya, karena nanti data table-nya kita akan ambil dari database. Kemudian kita akan kopikan dari div ini ya, dari max width-nya LG, large. Ini saya copy saja div-nya di sini ya. Jadi div ini saya akan hapus saja. Atau mungkin di dalam div ini ya. Sini saya copy. Lalu kalau kita refresh, nah ini error ya teman-teman. Kalau kita baca errornya, table item is not defined. Nah di sini teman-teman jangan lupa ya, setelah mengcopy tabelnya, di sini ada variabel table items teman-teman. Nah ini bisa teman-teman hapus dulu aja. Jadi kita akan melihat dulu bentuk tabelnya. Lalu key ini bisa kita hapus juga ya. Kita rapikan. Lalu ini bisa kita rapikan dulu. Misalnya di sini, di halaman student index ini kita akan menampilkan nomor urut. Lalu ada name dari student itu dan age ya, usianya teman-teman. Lalu di sini ada satu kolom lagi untuk tombol actions-nya ya, dimana nanti akan ada action untuk edit, detail dari students-nya, dan juga untuk mendelete data students-nya ya teman-teman. Oke, next di sini di bagian T-body kita akan ganti ya. Ini kita hapus dulu, kita sesuaikan, misalnya ini menjadi name, nah ini misalnya menjadi 1. Sini misalnya 18, dan di sini bisa kita kosongkan atau misalnya kita ketik dulu actions, kita refresh, dia akan kembali ke dashboard. Kita coba klik students. Nah sudah tampil ya tabelnya teman-teman. Teks ini mungkin saya akan hapus dulu saja, ada di sini ya, div ini saya hapus dulu. Nah tabelnya sudah tampil ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman untuk halaman indeks ini. Terakhir, kita akan membuat satu tombol yang mengarah ke ini ya teman-teman, form untuk menambahkan data siswa kita. Nah di sini margin topnya mungkin saya kurangin dulu ya, karena ini terlalu besar. Kalau margin topnya 12, misalnya margin topnya 6. Nah kemudian di atas sini kita akan menggunakan komponen link dari Inertia React ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan link, lalu saya tutup dulu. Lalu untuk href-nya kita akan arahkan ke route students.create. Begini teman-teman. Jadi link ini akan mengarahkan kita ke halaman create students ya teman-teman. Oh ya, di sini saya tutup seperti ini ya, karena ada children-nya. Lalu di sini misalnya kita tuliskan add new students data. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Kalau kita arahkan kursor kita, ini akan mengarah ke students/create. Begitu teman-teman. Mungkin di sini saya akan tambahkan styling ya teman-teman. Di sini pada Laravel Base kita disediakan sebuah components ya. Sebenarnya bukan sebuah komponen ya. Ada banyak banget components disediakan dari Laravel Base di dalam folder JS Components ini ya. Nah ini kalau kita buka banyak banget ini komponen-komponennya yang bisa kita pakai lagi. Nah saya akan gunakan primary button, tapi saya akan hanya gunakan kelasnya aja ya teman-teman. Jadi di sini saya akan copy,
kelasnya sampai terakhir ini. Nah, link ini juga bisa mempunyai properti class name ya. Seperti biasa, saya coba rapihin. Nah, kita coba refresh. Nah, sudah tampil teman-teman. Sudah lebih rapi juga karena ada CSS-nya ya. Kalau kita arahkan, ya masih ke /student/create. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk tampilan students index kita pada video kali ini. Dan pada video selanjutnya saya akan membuat tutorial bagaimana kita membuat tampilan form dan juga mensubmit form ke database.